Pernahkah teman healing mendengar istilah playing victim? Atau jangan-jangan kalian salah satunya? Hai, kami mentalhealing.id. Kami siap membantumu dalam meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Playing victim disebut juga dengan istilah victim mentality adalah tindakan seseorang yang memposisikan diri seolah-olah sebagai korban dalam suatu konflik dan cenderung terus-menerus menyalahkan orang lain dalam konflik itu. Padahal kesalahan tersebut adalah perbuatannya sendiri. Kalimat itu bukan salahku sering diucapkan oleh mereka yang memiliki victim mentality. Mengklaim segala sesuatu yang terjadi pada dirinya adalah kesalahan orang lain. Gemar menimpakan kesalahan pada orang lain, padahal bisa jadi masalah itu berasal dari dirinya. Mereka terus-menerus mengeluh tentang hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak bertanggung jawab, menyatakan bahwa keadaan tidak berada dalam kendali mereka. Seorang yang suka playing victim akan menempatkan dirinya sebagai korban dan meyakini bahwa orang lainlah penyebab masalahnya. Dan mereka percaya tak ada hal yang dapat dilakukan untuk mengubah situasi. Orang yang memiliki victim mentality biasanya pernah mengalami trauma atau masa-masa sulit, tetapi belum mengetahui cara yang tepat untuk mengatasinya. Terdapat berbagai alasan mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut, antara lain untuk mengontrol atau mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain. Mereka akan membenarkan segala tindakan mereka demi mencuri perhatian orang sekitar, juga sebagai cara mengendalikan situasi tertentu. Bahkan, mereka bisa membuat orang di dekatnya merasa bersalah. Tapi, apakah teman healing pernah berpikir, mengapa orang yang mengalami victim mentality harus menjadi korban? Apa yang menarik dari menjadi korban? Ternyata, di mata mereka ada beberapa manfaat yang didapat saat memainkan peran sebagai korban. Di antaranya, tidak ada akuntabilitas atau mereka tidak perlu bertanggung jawab atas masalah yang terjadi, lalu terhindar dari resiko. Saat mereka tertekan, mereka akan mendapatkan simpati, perhatian, akses pengobatan, dan bahkan bantuan keuangan. Lalu, apa saja tanda-tanda playing victim atau victim mentality jika terjadi pada seseorang? Mereka selalu menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Mereka selalu berpikir bahwa hidup ini menentangnya. Mereka mengalami kesulitan mengatasi masalahnya dan merasa tidak berdaya menghadapinya. Mereka merasa terjebak dalam hidupnya dan mengatasinya dengan hal-hal negatif. Mereka merasa diserang ketika seseorang mencoba memberikan saran yang bermanfaat. Sulit untuk menerima saran dan membuat perubahan terhadap diri sendiri. Bagaimana ya caranya untuk berhenti dari tindakan playing victim ini? Victim mentality adalah kebiasaan yang dipelajari, bukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Maka ada cara untuk menghentikannya, teman healing. Lakukan langkah awal dengan cara berikut. Cobalah untuk bertanggung jawab. Yang mengendalikan tindakanmu adalah dirimu sendiri. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kamu dapat mengendalikan bagaimana kamu bereaksi terhadap orang lain, juga dengan siapa dan di mana kamu menghabiskan waktu. Sadari potensimu dan jadilah pengemudi dalam hidupmu sendiri. Self-care dan kasih sayang. Secara tidak sadar, victim mentality ini sebagai cara untuk mengatasi dari trauma masa lalu. Berbelas kasihlah pada dirimu sendiri dalam masa pemulihan. Berlatih merawat diri dan mencintai diri sendiri. Menulis jurnal dapat menjadi cara yang berguna untuk mengatasi perasaanmu. Mulai katakan tidak. Kamu dapat mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. It's okay,
bahkan jika orang lain merasa kamu mengecewakan mereka. Jaga energimu dan prioritaskan dirimu sendiri. Didiklah dirimu sendiri. Baca buku tentang victim mentality dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidupmu, atau mempertimbangkan untuk mencari terapi. Semakin kamu belajar tentang topik tersebut, semakin besar kemungkinan kamu untuk tetap berada di jalur pemulihan dan menghindari kembali ke cara berpikir lamamu. Normal jika kamu tidak puas di beberapa bagian kehidupanmu. Tetapi, perlu diingat jika kamu melakukan hal seperti playing victim terus-menerus di kehidupanmu, itu tentu sangat buruk. Jadi, hal terbaik ketika menghadapi mereka yang kerap melakukan playing victim adalah dengan mencari tahu alasan mereka melakukan hal tersebut, tidak menghakimi, dan perlu menerapkan batasan yang jelas. Dan jangan lupa, teruslah untuk mengintrospeksi diri. Sekian podcast hari ini, jangan lupa nyalakan loncengnya, kami akan update setiap Rabu dan Sabtu. Mentalhealing.id hadir untuk meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri melalui konseling maupun kelas pengembangan diri, karena kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk dapat menjadi versi terbaik dirinya.